tahu, hewan besar itu ada yang tergolong hewan besar itu ada ruminansia, ya, golongannya sapi, livestock, itu kemudian kuda dan babi. Ya. Nah, secara fisiologis, sistem pencernaan mereka itu sangat beda satu dengan yang lain. Ya, kalau kita kenal ruminansia, ya dia ruminan atau dia punya kekhususan sistem pencernaan tadi itu dia punya modified sistem pencernaan lambung gitu ya, termodifikasi. Sehingga ada kemudian istilah muncul lambung depan. Jadi ada lambung lain sebelum lambung sejati, itu pada ruminansia. Pencernaannya dilakukan di situ. Ya. Kemudian ada kuda. Jadi kuda itu sama, dia herbivora juga, pemakan tanaman juga. Tetapi lambungnya tunggal. Nah, perbedaannya pencernaan lebih detailnya ada di usus nanti di belakang. Ya, beda lagi dengan babi. Ya, babi itu omnivora. Secara umum dia bisa makan apa saja. Nah, kembali lagi ke sistem pencernaan. Jadi dikatakan dia mencerna itu, maka unsur nutrisi itu harus dipecah, dicerna menjadi bagian yang sangat kecil, yang dengan itu dia bisa diabsorpsi dan dipakai, dimanfaatkan untuk tubuh. Ya. Sehingga kalau tubuh tidak bisa mencerna makanan tadi itu, artinya tidak bisa membuat dia degradasi sampai unsur terkecil dan kemudian bisa diabsorpsi, maka tidak terjadi proses pencernaan. Yang dikatakan sebagai maldigesti, ya. Jadi gangguan digesti atau gangguan pencernaan atau tidak mampu melakukan sistem pencernaannya. Itu prinsip pencernaannya seperti itu. Nah, di dalam tubuh itu pencernaan yang sangat detail itu dilakukan oleh enzim, bukan oleh sistem mekanis. Mekanis itu ya seperti mulut, di situ ada gigi, ya kemudian makanan bisa menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi partikelnya. Di lambung juga demikian sama, itu kurang kecil. Sehingga yang bisa mencerna dengan sangat detail tadi itu adalah enzim. Nah, tubuh itu hanya punya beberapa enzim saja. Ada yang tahu enzim apa saja yang tubuh punya? Yang bisa mencerna unsur makanan. Unsur makanan itu terbagi apa saja? Karbohidrat, Protein, Karbohidrat, protein, protein, lemak, 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 vitamin. vitamin bukan unsur makanan, dia itu tambahan. Jadi kalau tiga itu, karbohidrat, protein, lemak. Itu enzim pencernanya apa? Enzim apa yang bisa mencerna karbohidrat? Misalkan Amilase, amilase, oke. Ada lagi mungkin? Satu itu. lipase, Oh, lipase untuk apa? Lipase untuk apa? Enzim apa? memecah lemak menjadi asam Ah, lemak. lemak. Oke. Kalau protein, enzimnya apa? Tripsin dong. Oh, iya banyak. Iya protease. Secara umum istilah enzim itu nanti belakangnya selalu ase, 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 laktase, misalkan begitu itu enzim yang mencerna laktosa, misalkan ase, sebutan ase itu menandakan bahwa dia enzim di belakang itu, ya. Nah, hanya punya itu, ya. Tubuh itu hanya punya protease, lipase, amilase yang katakan tadi itu. Tapi dalam tanaman, karena dia kan herbivora, ruminan dan kuda itu herbivora, termasuk porsin, termasuk babi, sebetulnya. Sebagian dari makanannya itu adalah unsur tanaman. Anda tahu bahwa di dalam tanaman, ya sel-sel tanaman itu terkandung zat yang disebut sebagai lignin dan selulosa. Bahkan ada yang sangat zat kayunya disebut lignin. Jadi kalau dia sangat tua itu lignin, lignoselulosa. Tapi umumnya selulosa. Nah, tubuh tidak punya selulase. Ya, tubuhnya sapi dan lain-lain itu golongannya dominan. Tubuhnya kuda itu tidak punya selulase. Manusia pun tidak punya selulase. Zat yang bisa, enzim yang bisa mencerna selulosa. Nah, siapa yang punya? Mikroba. Nah, sehingga ruminan itu bergantung kepada mikroba untuk mencerna rohits, serat tanaman yang dia telan, dia makan.
Jadi dia bergantung betul kepada itu. Nanti sistem pencernaannya itu tergantung kepada mikroba yang ada di rumen, di lambung depan. Kalau bakteri-bakteri atau mikroba tadi itu enggak ada, ya sapi enggak bisa mencerna. Ya berarti kan. Sehingga nanti terjadi gangguan pencernaan atau indigesti, tidak bisa mencerna. Itu karena lambungnya isi di situ adalah mikroba-mikroba yang bisa mencerna rumput dan lain-lain tadi di hijauan, itu enggak ada lagi. Jadi akibatnya tubuh sendiri enggak bisa mencerna, makanan tetap ada di rumen, enggak tercerna. Ya. Oleh sebab itu kemudian pada ruminan itu dilarang. Tidak boleh memberikan terapi antibiotika secara peroral. Kenapa? Ya mati semua antibiotik mikroba-mikroba di dalam rumen. Yang akibat dari itu dia kemudian tidak bisa mencerna. Ini prinsip ya. Kalau kuda nanti berbeda lagi. Sama, prinsipnya sama. Jadi karena tubuh itu tidak punya selulase, yang lain-lain sudah bisa dicerna seperti zat-zat karbohidrat misalkan begitu. Kemudian lemak, protein itu sudah bisa dicerna dan diserap di usus. Ya, pencernaan utama itu di usus. Yang selulosa tadi itu tidak bisa dicerna, sehingga dia numpuk di dalam usus besar. Nah, pencernaan selulosa oleh enzim selulase itu dilakukan mikroba di usus besar pada kuda. Mirip seperti rumen pada ruminansia, tapi isinya berbeda. Kalau ruminan tadi itu apapun yang dia telan itu akan dicerna oleh mikroba. Sementara pada kuda tidak. Ya, kuda itu sudah tercerna yang lain-lain selain selulosa tadi itu sudah dicerna, diserap, diabsorpsi, tinggal selulosa saja yang di usus besar. Yang kemudian selulosa tadi itu dicerna oleh mikroba yang punya selulase. Gitu. Prinsipnya itu. Ya, porsin pun demikian sama, tapi porsi makanan eh, seratnya tadi itu kecil. Ya, manusia juga demikian sama, kecil sama. Manusia pun akan ada proses pencernaan serat itu di usus besar. Jadi sebagian kecil saja dicerna di situ. Oke, jadi ini prinsip utama ya. Ini alat-alatnya seperti itu untuk mendukung proses pencernaan. Jadi dia kalau babi itu punya lengkap, giginya lengkap ya. Atas bawah komplit, incisivus, caninum, premolar, molar itu lengkap semua. Pencernaannya juga demikian sama ya. Jadi ada mulut ya, esofagus, lambung, kemudian usus, kemudian ada sekum. Nah, di sekum tadi itu proses pencernaan serat tadi itu dan di usus besar tadi itu terjadi. Ya, di sana mirip seperti kuda tapi tidak masif seperti kuda. Karena makanan babi ini macam-macam, ya tidak hanya rumput saja, tapi kuda lebih banyak rumput atau serat. Ya. Oke, ini bedanya antara kuda dan ruminan tadi itu. Maka disebut sebagai foregut ferment. For itu depan atau sebelum gut itu lambung, ya alat cerna. Jadi atau for stomach istilah lainnya, ya lambung depan. Dikatakan lambung depan ya dia ada punya lambung lain selain sebelum abomasum atau lambung sejati tadi. Ya, jadi ini kelompoknya ruminan tadi itu, baik itu ya sapi, ya, kambing, domba, kemudian kerbau dan lain-lain. Yang satwa liar pun sama seperti itu ya, banteng, kijang dan seterusnya tadi itu sama, semuanya adalah ruminan. Ya prinsipnya seperti itu. Kemudian yang hindgut fermentor tadi itu, yang kelompoknya kuda. Jadi dia sudah makanan tercerna, nanti kemudian serat itu tertumpuk di usus besar dan kemudian baru dicerna secara mikrobial, secara mikroba tadi itu. Nah ini yang mirip seperti itu adalah rapid. Jadi rapid itu seperti itu. Tapi kita tidak bicarakan karena dia tidak dalam kelompok hewan besar, gitu ya. Nah ini bedanya antara fungsi atau sistem pencernaannya pada kuda dan ruminan tadi itu saya katakan. Jadi pada ruminan itu apapun yang ditelan itu akan dicerna oleh mikroba. Tidak demikian dengan kuda. Kuda itu yang dimakan, yang bisa dicerna dia cerna duluan. Ya, yang karbohidrat, lemak, protein itu dicerna duluan dan kemudian diserap. Yang serat sisanya tadi itu tidak bisa dicerna, kemudian baru akan tertumpuk di kolon, kemudian baru dicerna oleh mikroba. Jadi prinsipnya begitu. Ya, jadi ruminan saya yakin Anda sudah tahu nanti sistem pencernaannya giginya dia tidak punya gigi incisivus di maksila ya, jadi hanya di mandibula saja. Caninum dia juga tidak punya. Terus justru yang masif berkembang giginya adalah gigi geraham, molar dan moral, karena dia hanya gunakan untuk
mengunyah, membuat makanan itu jadi lembut sekali di situ. Dan kemudian di rumen, jadi rumen itu bagian terbesar dari sistem pencernaan lambung depan tadi itu ya. Yang mendominasi hampir separuh dari perut abdomen tadi itu, abdomen ruminan itu separuh bagian itu didominasi oleh rumen ya. Jadi baik atas bawah, depan belakang itu terisi oleh rumen. Yang karena itu kemudian lambung sejati, yang umumnya hewan yang lain, manusia pun demikian sama di sebelah kiri, itu lambung itu di sebelah kanan pada ruminan. Jadi apomasum itu ada di sisi kanan, tidak lagi di sisi kiri, karena terdesak oleh rumen. Ya, posisinya, kalau Anda tahu topografi anatominya nanti, lambung tadi itu, nah ini apomasum itu ada di sisi kanan. Ya, kalau Anda berada di sisi tubuh sapi bagian kanan itu di bawah, kanan bawah itu posisinya apomasum atau lambung sejatinya. Tapi pada hewan-hewan lain enggak, pada hewan-hewan lain dan manusia pun sebelah kiri. Ya, posisi lambung itu ada di sebelah kiri. Nah, pada ruminansia sebelah kiri itu dipenuhi oleh rumen. Nah, rumen itu isinya macam-macam tadi itu, ada pakan, ada yang berat jenisnya tinggi dan lain-lain. Sehingga tersusun, kalau dia tidak bergerak itu tersusun seperti ini yang gambar di tengah itu. Nah, berat jenis yang paling ringan ya gas, ada di atas sendiri. Nah, ya, jadi kemudian berat jenis yang makin berat itu ada di bagian bawah ya. Nah, ini posisinya begitu. Sehingga nanti ada beberapa hal yang harus dipahami. Nah, proses pencernaan secara mikroba atau mikrobial atau fermentasi tadi itu akan menghasilkan beberapa zat utama gitu ya. Yang dikenal sebagai volatile fatty acid, ya, asam lemak terbang. Asam lemak terbang ini nanti akan langsung dipakai oleh tubuh sebagai sumber energi. Masuk ke TCA cycle nanti kalau Anda pelajari di fisiologinya kembali lagi, coba dicek lagi. Jadi langsung masuk ke TCA cycle, kemudian dia akan menjadi sumber energi. Sebagian nanti akan diubah menjadi glukosa. Ya. Jadi 3 volatile fatty acid, ya 3 asam lemak terbang utama itu adalah asam asetat, propionat, dan butirat. Ya, perhatikan. Selain itu ada asam laktat sebetulnya, tapi kecil proporsinya. Tapi yang besar adalah asam asetat, propionat, dan butirat. Ini wajib dipahami betul ya. Termasuk pada kuda pun demikian sama. Nanti di usus besar proses pencernaan secara mikroba tadi pun akan menghasilkan asam asetat, propionat, dan butirat. Tapi pada ruminan itu semua yang ditelan oleh sapi itu akan dicerna oleh mikroba dan akan menjadi asam asetat, propionat, dan butirat. Ya, yang lain-lain nanti akan sebagian akan dicerna secara normal, baik itu lemak, protein, dan lain-lain tadi itu, dan kemudian diserap oleh usus. Yang ini diserap oleh epitelnya rumen, jadi langsung masuk ke pembuluh darah, kemudian langsung ke hepat, kemudian langsung dipakai gitu ya, untuk energi. Masuk ke TCA cycle nanti. Nanti dipelajari lagi, diingat-ingat kembali ya. Nah, rasionya begitu antara astat, propionat, butirat itu 70, 20, 10. Yang paling banyak astat, kemudian propionat dan butirat. Butirat ini adalah bagian dari plankton sebetulnya. Iya, termasuk bahan cikal bakalnya untuk kebutuhan energi juga nanti ya. Jadi nah ini apa yang harus dipahami. Oke. Kemudian dari proses pencernaan tadi itu tidak hanya menghasilkan volatile fatty acid, tapi menghasilkan gas juga. Ya. Oleh sebab itu maka butuh kontraksi rumen tadi itu supaya gasnya juga terbuang keluar. Kalau ada masalah dia tidak bisa membuang gas, maka gas akan tertumpuk di dalam rumen, kembung jadinya. Ya. Jadi ini salah satu waste product istilahnya apa? Sampah sisa pencernaan tadi telah membuat bentuknya gas. Gas ini kemudian harus dieruktasi, digelegean kalau bahasa orang Jawa, dikeluarkan ya dengan sendawa, ya eruktasi atau belching. Itu sangat banyak dalam sehari gitu ya. Intinya begitu. Jadi dia pencernaan akan menghasilkan gas ya, kemudian gas ini harus segera dibuang. Melalui apa ya? Melalui esofagus ke mulut keluar. Nah, sehingga apapun yang menyebabkan gangguan keluarnya gas ini akan membuat gas tertumpuk di dalam rumen, kemudian terjadi kembung. Oleh sebab itu, pada ruminansia, untuk operasi besar, misalkan operasi mayor surgery, seperti sesar, misalkan begitu ya. Pada hewan lain tuh atau menggunakan anestesi general, anestesi umum.
yang dengan anestesi umum itu semua bagian tubuhnya akan relaksasi. Ya, semua termasuk otot, termasuk usus, lambung dan lain-lain itu semuanya akan relaksasi. Nah, pada ruminansia tidak boleh. Kenapa? Kalau terjadi relaksasi akibat anestesi general tadi itu, maka termasuk rumen dan retikulum itu juga akan relaksasi. Nah, ini jadi masalah sehingga terjadi penumpukan gas di situ dan kematian bisa terjadi. Maka biasanya pilihannya tidak menggunakan anestesi umum tapi anestesi regional. Jadi nanti ada pelajarannya sendiri, baik itu di bedah ataupun nanti kita kenalkan di sesi praktikum LDA, ya, Left Displaced Abomasum. Jadi saya katakan tadi itu abomasum itu di sisi kanan, tidak di sisi kiri. Sehingga kalau dia bergeser ke kiri itu jadi penyakit, namanya left displaced abomasum. Abomasum yang bergeser ke sisi kiri, ya gitu LDA, ya. Jadi itu jadi penyakit. Normalnya memang pada sapi di kanan. Tapi hewan lain dan manusia itu di kiri, lambung itu ada di sisi kiri. Nah gitu ya. Nah kemudian ini sama seperti jantung. Jadi pemicu kontraksi di rumen dan retikulum itu dimulai di retikulum. Jadi retikulum itu bagian depannya rumen, kecil bagian, seperti kantong kecil. Tapi dia mulai dari kontraksi itu di sana. Sehingga kalau ada penyakit-penyakit di retikulum nanti akan juga mengganggu rumen. Karena terjadi gangguan kontraksi. Ya, jadi ini menjadi perhatian. Nanti banyak penyakit-penyakit di situ. Terutama pada sapi nanti ada banyak luka dan macam-macam ya keradangan di retikulum itu akan menyebabkan gangguan motilitas baik di retikulum sendiri termasuk di rumen. Ya, sehingga gejalanya akan timbul jelas sekali nanti. Oke, ini permukaan yang harus dikenali ya. Seperti ini jadi mungkin ingat lah ini anunya apa namanya gambaran dari rumen ini di retikulum dan ini omasum ya. Omasum itu seperti lembaran-lembaran. Yang kalau retikulum ini seperti apa gambarnya rumah lebah itu istilahnya ya, heksagonal gitu. Kemudian kalau lambung sejati sama semua, jadi permukaannya halus, licin, ada mukusnya. Kan di sana tetap dikeluarkan asam lambung ya. Sama pada manusia pun demikian, pada kuda sama, pada hewan lain pun sama ya. Nah, ini pada yang preruminan yang masih bayi, masih bedet itu rumen masih belum mengambil peran besar untuk proses pencernaan sehingga makanan itu langsung masuk abomasum. Termasuk susu pun langsung masuk abomasum ya. Sehingga kalau kembung pun ya kembungnya di abomasum bukan di rumen gitu ya. Nah, kira-kira begitu nanti. Nah, pada saat dia masih menyusu tadi itu ada terbentuk sulcus ya atau groove atau saluran atau apa namanya got-nya atau apa namanya lah selokan istilahnya mirip esophageal groove ya sehingga makanan dari esofagus itu langsung meluncur ke abomasum tidak mampir ke rumen ya makin lama nanti besar rumen kemudian mengambil peran ya. Di situ pencernaan mikroba di sana abomasum tidak lagi mengambil peran yang besar. Oke, pada kuda agak berbeda ya, jadi sama. Tadi pada dia punya lambung kecil, lambungnya kecil. Sehingga kuda tadi itu butuh konsumsi apa karbohidrat yang cukup banyak ya. Selain memang dia butuh rumput juga ya. Kemudian nah karena itu tadi jadi pencernaan yang lain-lain selain selulosa sudah terjadi dimulai di mulut, di lambung dan usus. Dan kemudian diserap, sisanya yang tidak tercerna akan menumpuk di sekum dan kolon yang kemudian baru dicerna oleh mikroba di situ. Nah, giginya lengkap, hati-hati giginya gede-gede dan lengkap. Ya. Ada incisivus atas bawah, ya maksimal mandibula, kemudian ada kaninum juga kecil. Nah, kemudian ada jarak antara kaninum dengan premolar tadi itu ada jarak cukup lebar, sehingga kalau Anda mau kendalikan untuk buka mulut pun bisa menggunakan posisi ini. Ya, letakkan tangan Anda di bawah lidah sehingga pasti tidak akan tergigit. Hati-hati gigit gede sama seperti sapi, ya. Premolarnya sangat besar. Punya gigi incisivus yang ini bisa ya menggigit maksudnya, jadi bisa cedera, hati-hati di situ. Oke, kemudian patofisiologinya. Jadi ada banyak kejadian penyakitnya, baik itu mulai dari dia caranya ngambil makan, menelan, kemudian ada kegangguan pada saat dia menelan, kemudian pembesaran apa namanya eh, perut, ya, dan beberapa yang lain termasuk kolik nanti yang akan saya sampaikan. Ya. Nah, perhatikan cara makan. Ya, sapi itu berbeda caranya dia makan dengan kuda, dengan babi. Ya. Anda bisa perhatikan nanti kalau dia mengambil makanan prehension tadi itu pada sapi itu menggunakan lidah. Ya.
Berbeda dengan kuda. Kuda lebih banyak menggunakan bibir. Sehingga nanti akan punya pengaruh terjadinya kecenderungan penyakit yang berbeda antara sapi dan kuda. Ya. Nah, perhatikan itu. Jadi, kemudian ingat kembali bahwa proses menelan tadi itu melibatkan banyak hal yang ada di mulut. Ya. Baik itu di otot-otot masseter, begitu, baik itu lidah, mulut, gigi, dan seterusnya rahang. Ya. Melibatkan itu semua. Sehingga nanti akan muncul kalau terjadi gangguan menelan, ya, disfagia, tadi itu ada dua hal. Jadi kalau Anda ingat kembali proses menelan di fisiologi tadi itu ada dua hal. Proses yang terjadi di mulut, ya, berbagai hal tadi itu mulai ngambil makanan, mengunyah, dan seterusnya membentuk bolus dengan adanya lidah tadi itu. Kemudian faktor yang kedua, tahap yang kedua adalah menelan, yang itu melibatkan faring. Nah, sehingga kemudian ada dua kelompok disfagia nanti ya, terkait dengan itu. Ya, ada oral disfagia, ada pharyngeal disfagia. Jadi kalau disfagia oral ya dia gangguan proses mengambil makanan, mengunyah dan membentuk bolus. Tapi dia bisa menelan, gitu ya kira-kira. Dan sebaliknya kalau dia pharyngeal disfagia, dia bisa ngambil makanan, dia bisa ngunyah, bisa membentuk bolus tapi tidak bisa nelan. Nah, ini ada banyak penyakit lagi nanti sebabnya berbagai hal. Baik itu terkait dengan saraf, misalkan begitu ada iritasi di bagian mulut, ya misalkan ada ulcerasi benda asing, perubahan gigi, ya misalkan giginya lepas atau tidak ketemu maloklusi sebutannya begitu. Ya yang kemudian tidak bisa mengunyah dengan baik dan banyak hal, trauma misalkan, stur dan seterusnya. Nah, ini bisa berbagai macam penyakit. Ya. Perhatikan beda antara dia disfagia dengan anoreksia. Ya. Bedanya antara lack of desire to eat, ya anoreksia, dengan unable to eat atau disfagia. Ya beda, beda sekali. Ya. Jika perhatikan nanti ada beberapa kemungkinan penyakit, waspadai betul di luar Jawa itu masih belum bebas rabies. Indonesia sampai sekarang ya masih bingung untuk membebaskan dari rabies karena tidak ada tindakan-tindakan yang sangat jelas. Sehingga nah perhatikan di antara penderita rabies tadi itu tidak hanya HPR, hewan hewan penyebar rabies, anjing maksudnya begitu. Ada banyak di luar Jawa itu yang kalau Anda temukan itu juga termasuk hewan ternak itu yang menderita rabies. Jadi hati-hati ya. Dan terutama nanti gejalanya lebih ke lebih ke paralisis ya, diem saja begitu. Bukan yang agresif seperti anjing. Atau nanti banyak penyakit yang lain seperti botulism, actinobacillosis, misalkan keracunan dan lain-lain tadi itu punya gejala yang mirip seperti ini ya, perhatikan. Nah, disfagia saya sudah katakan. Ya, jadi ada oral disfagia, ada pharyngeal disfagia, ada berbagai sebab. Kalau tergantung yang di sebab yang di mulut ya kita akan sebut dia. Cirinya apa? Cirinya dia tidak bisa ngambil makanan mungkin. Jadi lidahnya tidak bisa digerakkan. Ya seperti PMK kemarin itu ada lesi-lesi di mulut ya dia tidak bisa. Sebetulnya dia pengen makan tapi tidak bisa, sakit mulutnya. Ya, ada ulcerasi, ada luka macam-macam tadi itu di mulut. Itu membuat dia tidak bisa makan, tidak bisa ngambil makanan, tidak bisa ngunyah, nah gitu. Tapi kemungkinan dia bisa nelan, sehingga kalau disuapi yang agak di bagian faring, dia bisa telan. Jadi ini harus ditelateni kalau waktu itu ya pada kondisi PMK itu. Kalau disuruh makan sendiri dia nggak bisa, tapi pengen makan sebetulnya. Nah gitu. Nah ini waspadai terhadap ini beberapa hal tadi, rabies dan botulism. Ya. Jadi ini sering terjadi di lapangan. Botulism ini karena fungal sebetulnya. Ya. Ada racun yang membuat dia kemudian paralisis. Jadi otot-otot itu tidak bisa bergerak. Ya. Dan kematian bisa terjadi itu. Oke. Hal yang lain yang mungkin Anda temukan adalah abdominal distension. Ya, perutnya membesar. Nah, perut membesar itu sebetulnya beragam sifatnya. Karena di abdomen tadi itu ada banyak eee, sistem gitu ya. Tidak hanya sistem pencernaan, tapi di sana juga ada sistem urinary ya perkemihan dan sistem genitalia atau reproduksi ya. Nah, jadi ada 3 sistem di dalam perut, dalam abdomen tadi itu ada 3 sistem ya, pencernaan, urinary dan genitalia. Nah, sehingga coba Anda bedakan nanti pastikan betul yang mana menyebabkan besarnya perut tadi itu. Apakah dia fat, ya gemuk memang besar, ada fetus, dia bunting memang flatus atau adanya gas, atau dia feses mungkin karena dia makan banyak, atau adanya cairan. Jadi 5F tadi itu.
dengan berbagai macam cara memeriksa, ya bisa rektal, bisa Ballotman teknik, bisa banyak informasi-informasi klinis yang harus Anda pastikan, sehingga nanti Anda bisa bedakan apakah dia fat, fetus, flatus, feces, and float. Ya, artinya dia memang gemuk, besar badannya, kemudian apakah dia bunting, apakah dia adanya gas, ya adanya makanan, atau adanya cairan. Nah, itu harus Anda pastikan, yang mana di antara itu yang menyebabkan besarnya atau membesarnya perut, ya distensi abdomen. Nah, besarnya perubahan perut tadi itu Anda bisa lihat dari sisi belakang tubuh. Ya, tidak bisa dari depan, tidak bisa dari samping, tapi dari belakang. Ya, sehingga kalau normal itu ada di yang A ini gambaran A itu normal, agak seperti buah pir tadi itu. Ya, normal. Biasanya akan ada sedikit gas di sisi flank kiri, jadi di perut bagian perut belakang atas kiri, flank namanya. Ya. Jadi kenapa? Karena tadi itu ada proses pencernaan, kemudian gas tertimbun sedikit di situ. Jenisnya gas akan sangat ringan dan dia akan tertumpuk di bagian atas dari rumen. Ya, yang tertumpuk di situ yang kemudian sebagian kemudian akan keluar dan ada lagi keluar lagi segitu ya. Sedikit ada timbunan gas di. Tapi kalau timbunannya banyak ya kemudian terjadi kembung. Ya ini seperti ini yang C itu tadi. Ya. Kalau Anda palpasi pun Anda tekan-tekan Anda raba di situ ya membal seperti bola, seperti balon yang berisi gas itu memang begitu ya. Jelas sekali di situ. Nah, ini artinya free gas ya, free gas bebas memang. Kenapa? Berat jenisnya ringan dia pasti di atas, tidak ada di bawah. Tapi kalau Anda tahu dia kembungnya pun sampai timpaniknya di bagian bawah perut sisi kiri, itu kemungkinan adalah frotibot ya. Froti itu buih. Jadi karena buih bisa di mana-mana, gitu ya. Nah, ya dia menyimpan gas juga, buih-buih kecil tadi itu. Maka sampai di bawah pun ada gasnya. Jadi potensinya itu bedanya antara dia dengan free gas dengan frothy blood ya. Yang bentuk yang E yang terakhir itu yang seperti orang bilang itu people shape ya, seperti apple, seperti pear and apple ya, people. Yang kanan itu seperti pear, separuh itu. Yang sebelah kiri separuh seperti apel ya, belum begitu. Nah, ini ciri khas sebetulnya. Ini tampilan klinis yang mengarah ke indigestive vagus, bakal indication. Bakal indication kenapa ya? Ada gangguan yang di rumen tadi itu dan retikulum, ya. Ada penyakit di situ yang menyebabkan kemudian gangguan kontraksi dan sehingga nanti ada beberapa macam proses tadi itu baik di rumen ataupun bahkan sampai ke abomasum, ya. Karena abomasum di sisi kanan tadi itu, ya dia ikut membesar juga karena akumulatif zat-zat yang ada di dalamnya tadi. Sehingga tampilannya akan seperti pebble shape, seperti pear and apple shape, ya bentuknya seperti itu. Beda lagi yang dengan hidrops. Jadi pada ruminan itu bisa saja dia mengalami timbunan cairan di dalam tubuh, tapi karena di dalam perut abdomen tadi itu sangat penuh dengan jaringan dan organ, maka cairan itu tidak pernah jarang sekali ya berada di dalam rongga abdomen. Sehingga dia selalu mengambil tempat di luar rongga abdomen, tapi di bagian ventral. Ya, seringkali nanti akan Anda temukan timbunan cairan itu di bawah kulit, tapi di bagian ventral tubuh. Baik itu mulai dari inguinal, selangkangan itu, sampai ke toraks, sampai ke dada. Tapi di bagian bawah itu kalau Anda raba seperti busa yang berisi air. Ya, jadi ini hidrops asites. Beda dengan yang monogastrik. Monogastrik itu hampir sebagian cairan itu selalu ada di dalam rongga abdomen, di dalam perut, ya. Tidak di luar perut. Ya. Ini bedanya nanti. Oke, kemudian ada paralitik ileus. Nah, paralitik ileus itu terjadi gangguan pergerakan usus, gitu ya, alat-alat cerna. Jadi harusnya dia kontraksi ini kemudian tidak kontraksi karena beberapa sebab nanti akan saya jelaskan di bagian penyakit atau dengan dokter intern nanti bisa. Ya, nah, itu menandakan bahwa pembesarannya ini di bagian seluruh bagian abdomen, baik atas, bawah, kiri, kanan, itu istilahnya. Nanti akan berbeda dengan pneumoperitoneum, adanya gas di rongga abdomen. Jadi karena laki-laki gas tadi itu berat jenisnya ringan, maka posisinya selalu di atas. Kalau kiri kanan, maka Anda bisa curiga itu pneumoperitoneum, bukan timpani rumen, bukan yang B ini, bukan timpani rumen. Kalau timpani rumen itu hanya sisi kiri saja. Dia di dalam kantong rumen dan kantong rumen itu hanya ada di sisi kiri tubuh saja, tidak ada di sisi kanan. Tapi kalau kamu menemukan kembung juga di bagian kanan abdomen, itu potensinya adalah pneumoperitoneum, apapun sebabnya nanti di sana. Ya.
Berbeda dengan abomasal dilation, itu hanya di sisi kanan saja. Jadi kalau Anda menemukan ada kembung di sisi kanan saja itu bisa dipastikan itu abomasal dysfunction, bukan yang lain-lain. Jadi sangat mudah. Kenapa? Tidak ada kantong atau organ yang ukurannya besar di sisi kanan tubuhnya ruminan. Di situ hanya usus saja, artinya kan lubangnya kecil-kecil. Ya, yang sisi kiri itu full dengan rumen. Sisi kanan itu penuh dengan usus saja. Nah, abomasum itu ada di sisi kanan, tapi bawah, belakang, di depan ya, di bawah. Sehingga kalau ada satu kantong yang berisi gas timpanik yang kalau Anda palpasi tadi itu menjadi eh, terindikasi dia kembung, ada timbunan gas di situ. Sangat besar kemungkinannya ya adalah rumen yang bergeser ke sisi kanan, ke atas ya. Karena di bagian itu tidak ada kantong lain selain yang ada itu yang agak besar adalah abomasum. Sehingga kalau abomasum bergeser ke atas, ke kanan, maka terjadi abomasal dilation atau right displaced abomasum, bukan left displaced, tapi ini right displaced abomasum. Nah, berbeda lagi dengan abomasal impaction. Jadi impaction itu jadi ada zat-zat, ada benda-benda yang keras itu tertimbun di dalam abomasum. Jadi perhatikan tadi itu pencernaannya. Di dalam proses pencernaan ruminan itu semuanya akan dicerna oleh mikroba, ya. Sehingga hasil dari itu akan sangat halus. Dia dikunyah kembali bahkan begitu oleh mulut, ya, diregurgitasi, kemudian diremastikasi, ya dikunyah kembali, kemudian dideglutisi, ditelan kembali. Yang dari itu makanan menjadi sangat halus. Yang kemudian lebih ditingkatkan lagi pencernaan oleh mikroba. Sehingga yang ada di dalam abomasum itu tidak ada massa yang keras. Tidak seperti kalau kita makan pisang goreng misalkan, kita keburu-buru terus kemudian kita gigit yang gede gitu ya. Kan di dalam lambung itu ada gigitan bagian dari gedang goreng itu yang besar sekali. Nah di abomasumnya ruminan itu tidak ada. Jadi yang ada adalah semacam bubur, semacam cairan yang istilahnya. Jadi cairan yang sangat halus, bubur halus yang sangat lembut istilahnya begitu. Jadi tidak ada massa-massa yang keras sehingga kalau Anda raba pun ya tidak terasa bagian abomasum tadi itu karena isinya berupa cairan bubur yang sangat halus. Ya, cairan saja, tinggal diserap nanti sebagian itu yang di usus gitu ya. Sehingga kalau ada materi atau massa yang besar di bagian area abomasum maka kita bisa yakini ada impaction di bagian itu ya. Ada benda yang keras yang kemudian tertimbun di abomasum. Nah, ini kira-kira gambaran gambaran apa namanya? eh, perubahan atau distensi domain pada ruminan ya. Anda mudah dilihat dari sisi belakang. Seperti ini kira-kira ya. Jadi ya ini kalau ada timbunan cairan itu selalu di bawah, tidak di dalam rongga abdomen. Nah, seperti ini juga bisa dilihat kembungnya sampai ke bagian bawah. Jadi kemungkinan adalah frothy blood. Ya, termasuk hidrops pada kuda pun demikian sama. Kalau ini bunting dan seterusnya ya. Jadi nanti kita bisa dilihat dengan perubahan-perubahan tadi itu pada bagian abdomen ya. Kemudian dari itu, jadi ini sangat mudah terjadi pada ruminan. Untuk Anda mengetahui apakah perubahan-perubahan tadi terkait dengan masalah gangguan pencernaan tadi berkaitan dengan perubahan-perubahan secara umum di sistem sirkulasi, gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi perubahan-perubahan hematologik, ya, baik itu total protein plasma, ya, dan paxal volume. Paxal volume itu kan saya yakin Anda sudah mulai dipelajari kemarin di patologi klinik. Jadi itu rasio antara padatan sel atau sedimentasi darah tadi itu dan plasma dan cairannya. Ya, nah, ini akan dipengaruhi. Karena sebagian nanti akan punya pengaruh besar ke situ. Baik itu nanti masalah di rumen itu akan punya pengaruh besar ke PCV. Kenapa? Cairan itu banyak nanti dimasukkan ke dalam rumen untuk menetralkan kondisi rumen. Sehingga di dalam darah akan habis cairan itu. Sehingga kemudian terjadi hemokonsentrasi. PCV-nya meningkat gitu istilahnya. Ya. Dan sebaliknya nanti kalau dia normal kemudian total proteinnya rendah misalkan ya ini ada masalah dengan proses pencernaan baik dia malabsorpsi, kemudian kehilangan cairan atau diare terus misalkan begitu ya. Protein losing enteropati dan lain-lain tadi itu. Ini bisa terjadi. Sehingga kita akan mudah mencari tahu apa sebab yang terkait dengan pencernaan tadi itu dengan memeriksa perubahan-perubahan pada darah tadi itu ya. Nah, termasuk terjadinya keradangan misalkan kita bisa cek di leukositnya tadi itu. Oke.
Ada ciri yang lain terkait dengan itu adalah rasa nyeri pada abdomen, pain ya. Ini terutama sering terjadi pada kuda. Pada sapi juga terjadi tapi tidak sangat nyata, jelas ya sering gitu. Tapi sering terjadi pada kuda. Jadi hewan itu pun ya punya rasa sakit, nyeri maksudnya. Ya, pain ya, bukan ill. Ya. Kalau ill itu sakit secara umum, tapi ini pain, nyeri. Ya nanti ada beberapa gejala yang khas nanti, baik itu dia gelisah, ya kemudian meregang. Meregang itu bisa kakinya ngangkang semua, jadi namanya apa namanya eh, apa arching back. Jadi arching back tadi itu membungkuk begitu, ya seperti seperti orang kalau sakit perut itu kan seringkali membungkuk-bungkuk gitu ya. Jadi itu arching back. Ya. Atau eh, mengangkang kaki depannya abduction ya. Jadi kaki depannya mengarah ke depan, kaki belakangnya mengarah ke depan, tapi buka mengangkang gitu. Ya, abduction. Kemudian mungkin dia akan menendang-nendang apa perutnya, dia rebah berdiri lagi, artinya tidak bisa istirahat tenang. Kalau sapi kan setelah makan dia kemudian ya rebahan, kemudian mengunyah tenang begitu. Ini tidak bisa. Ya. Bahkan kalau Anda cek lebih detail dia akan berkeringat. Kalau kuda habis lari, apa kemudian Anda usap bagian tubuhnya, ya pasti akan banyak keringatnya. Tapi kalau dia tidak lari, tidak melakukan kegiatan berat apapun, terus kemudian Anda tahu bahwa di situ banyak keringatnya, wah ini jadi masalah. Ya, itu tanda bahwa dia akan menahan rasa nyeri, termasuk tahikardi. Jadi denyut nadinya itu sangat cepat, gitu ya. Jadi kalau diperiksa, napasnya sangat cepat, dangkal, dangkal cepat ya. Jadi ini memang seperti pada orang menahan nyeri itu sakit itu seperti itu. Nah, nanti beberapa yang lain akan konfirmasi terutama di pemeriksaan lab ya akan meneguhkan itu. Nah, ini tanda-tanda kolik ya, pada kuda itu sangat ekspresif pada kuda. Jarang dia diam saja. Dia akan baik itu nanti dia gulung-gulung ya rolling namanya. Kemudian dia kicking macam-macam pokoknya dia itu menandakan dia nyeri. Dia tidak tahan nyeri. Jadi ambang batas nyerinya pada kuda itu relatif rendah dibandingkan sapi. Mudah nyeri maksudnya gampang nyeri ya. Nah, sehingga kalau ada nyeri, dia menderita betul, sangat sakit untuk dia, sangat nyeri. Oke, jadi nah penyebab nyeri itu pada kuda yang sangat yang disebut sebagai kolik. Jadi kolik itu nyeri yang sangat, yang amat sangat ya. Nah, itu ada banyak macam dan hampir sebagian besar itu urusannya dengan sistem pencernaan. Ya, baik itu impaction ya, impaction itu syarat perumahan. Jadi makanan itu berada di situ dan kemudian ya menumpuk dan membesar. Ya, bagian kalau dia large intestine ya ususnya tertimbun serat itu sangat besar, tidak tercerna di situ dan kemudian meregang betul-betul meregang dan menimbulkan sakit itu istilahnya. Ya jadi nah ini banyak hal ya. Dan hampir sebagian besar itu urusannya dengan masalah-masalah di sistem pencernaan, sumber nyerinya ya. Baik itu volvulus, baik itu strangulasi, baik itu timpani dan lain-lain. Seperti itu. Pun sama pada manusia demikian sama ya. Oke, ya, kemudian apa sebetulnya yang menjadi penyebab predisposisi dari kolik tadi itu tadi, terutama pada kuda ya. Satu, kuda itu punya sistem pencernaan yang agak unik nanti. Di bagian eh, apa eh, sphincter antara esofageal eh, apa eh, lambung tadi itu, dia punya punya sphincter yang sangat kuat ya menutupnya sehingga dia tidak bisa muntah ya tertutup. Nanti di, di diagnosa klinik kan kemarin sudah saya sampaikan itu. Jadi di bagian batas antara esofagus dan lambung tadi itu punya sphincter ya. Yang di situ kemudian dia menutup sangat kuat. Ya sehingga kemudian dia kalau ada sesuatu pun yang di lambung itu tidak akan dimuntahkan. Ya berbeda dengan sapi. Sapi itu dengan sangat mudah dia regurgitasi balik lagi. Ya makanan yang di rumen tadi itu bisa didorong kemudian kembali ke mulut lagi ya kemudian dimasuk lagi beda ya. Bahkan gasnya pun yang keluar pada sapi. Nah, ini tidak pada kuda ya. Kemudian ya posisi kolon tadi, gue gede banget kolon tadi. Baik itu kolon kanan atau kiri ya di bagian dorsal tuh besar sekali. Dan penggantungnya, ligamentumnya tuh sangat
tidak memadai dalam tanda petik. Sehingga kalau ada masalah, apalagi dia banyak bergerak, kemudian bisa terpilih, bisa bergeser posisinya. Ya, mesendriumnya juga panjang sekali sehingga usus tadi mudah berpilih, strangulasi. Ya, sekum tadi itu adalah satu kantong yang tertutup begitu, tidak ada tembusannya, jadi kantong-kantong saja. Sehingga ini potensinya ya membesar mudah, ya plain shock tadi itu. Jadi ini risikonya memang banyak ya. Termasuk beberapa hal terkait dengan kolon itu jadi masalah ya. Nah, perhatikan sejarahnya, baik itu pakan ataupun perubahan pakan nih, apa yang bisa Anda cari tahu menjadi sebab dia mengalami kolik tadi itu. Jadi perhatikan, kuda tadi itu lambungnya kecil, dia butuh bantuan pencernaan dari mulut biasanya ya, gigi. Nah, giginya kemudian harus mencerna dengan baik supaya di lambung tadi itu makanan itu sudah partikelnya kecil-kecil sehingga akan mudah lagi dicerna menjadi lebih bagian yang lebih kecil lagi. Yang sampai kemudian masuk ke usus, kemudian baru bisa digunakan enzim untuk bisa mencerna bagian yang sampai yang paling kecil. Kalau gigi tadi itu tidak bisa membuat partikel makanan menjadi berbuah menjadi kecil-kecil, ini pun akan sulit bagi enzim untuk bisa melumatkan partikel-partikel yang masih besar, sehingga makanan itu kemudian numpuk lagi di usus besar, yang ukurannya masih besar-besar, gitu ya. Sehingga terjadi impaksio tadi itu. Nah, kalau Anda menemukan kondisi impaksio pada kolon, itu perhatikan giginya langsung. Jadi, kalau Anda raba di kolonnya sangat keras besar ya, Anda langsung cek giginya. Jadi sebab utamanya sebetulnya ada di situ nanti ya. Saya akan di beberapa bagian slide nanti belakang akan seperti itu nanti penjelasannya. Kemudian ya ini perubahan training, exercise, transport macam-macam tadi itu, stres ya begitu. Kemudian habitat, perhatikan habitat. Jadi kalau Anda meletakkan atau memelihara kuda, kuda itu punya hierarki. Ya berbeda dengan sapi. Kuda itu punya hierarki. Ada yang dominan, ada yang subordinan. Jadi pada yang kalau bersamaan Anda kumpulkan, itu yang makan duluan yang dominan. Yang subordinan tidak berani. Ya. Begitu makan itu sudah selesai, yang dominan minggir, baru yang subordinan, yang ini yang kalah kelas tadi itu, akan coba makan cepat-cepat. Jadi makan cepat-cepat, ya pokoknya banyak tertelan ke mulut, ini jadi masalah satu. Potensi yang lain dia juga akan bisa pasir-pasir pun yang tertelan. Sehingga nanti akan numpuk semua itu yang di kolon, ya, sand impaction namanya. Jadi bahkan kerikil-kerikil pun ada di sana ya, ya sand impaction. Nah, ini bisa terjadi. Coba perhatikan habitatnya, atau postal macam-macam tadi itu coba diamati betul. Termasuk ya perilaku jelek, ya, ya cribbing. Jadi seringkali mereka punya perilaku yang ya khusus biasanya masing-masing kuda tadi. Ada yang suka ngerigiti kandang. Kalau kandangnya umumnya kan dari kayu, itu digigiti. Ya, saking isengnya dia gitu ya. Nah, kadang-kadang itu pun tertelan. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi ya, ini bisa diamati, termasuk medical history, dia punya sakit apa saja sejarahnya, kemudian parasit kontrol juga bisa dicek untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dia kolik tadi. Ya. Nah, perhatikan dari hal-hal terkait dengan kolik tadi itu. Apakah dia depres atau masih alert? Kalau makin depres makin serius, ya. Kemudian kejadiannya sudah lama apa masih baru? Waktu kejadiannya sangat panjang apa singkat dan seterusnya ya. Kadang singkat itu berulang kali gitu ya. Intensitasnya juga demikian sama, bahkan sampai dia kulung-kulung, sampai loncat, sampai dan segala macam. Nanti akan jelas banget. Ya. Kemudian terapi apa yang sudah diberikan, responnya bagaimana? Ya. Defekasi bisa defekasi apa enggak? Jadi kalau dia impaction tidak ada defekasi. Atau dia diare ini jadi masalah seringkali. Karena apa? Pada kuda tadi itu umumnya nanti fungsi usus dilihat kembali ya. Usus besar itu selain kuda yang khusus dia modifikasi tadi, itu hanya berfungsi untuk menyerap air. Tidak lagi proses pencernaan bagaimana pada kuda. Pada manusia pun demikian sama. Itu hanya untuk menyerap air. Sehingga mestinya kalau makanan ada sampai di situ dan prosesnya normal, pasti tidak akan berair, feses tadi itu. Atau diare sebabnya ya. Jadi kalau sampai dia diare pasti ada sebab-sebab yang terjadi di kolon tidak benar. Nah, itu coba dicek lagi. Kemudian ya perhatikan apakah dia sedang pregnancy, breeding historinya bagaimana dan seterusnya nanti bisa dicek hingga kita akan tahu nanti apa proses dari koliknya nanti. Nah, pemeriksaan fisik ya. Perhatikan
Ya, secara umum kamu harus cek tentang temperatur, pulsus, dan respirasi. Jadi makin dia meningkat pulsusnya itu tandanya atau tahikardi juga ya sama nanti setara dengan pulsus itu akan setara dengan denyut jantung. Ya umumnya kalau dia normal. Tapi kalau ada gangguan penyakit biasanya denyut jantungnya itu banyak, pulsusnya lebih rendah, ada bagian yang hilang dari pulsus tadi itu ya. Tapi kalau ada peningkatan pulsus, ini kemungkinan besar memang setara dengan peningkatan denyut jantung. Jadi ini sakitnya banget maksudnya ya, severe pain ya. Jadi sakitnya sangat gitu ya, sakit banget. Akan lebih serius nanti kalau puncak sakitnya terlampaui, kemudian dia kemudian turun semuanya. Ya, kemudian pulsusnya mulai melemah, ya kemudian bahkan tidak teraba ini serius. Jadi hati-hati. Jadi makanya ini menjadi sebagian yang sangat penting untuk mengevaluasi secara umum kualitas kesehatannya terutama sistem apa namanya sirkulasi dan respirasi tadi itu. Nah, kalau Anda menemukan yang dia sudah absen, pulse bahkan weak misalkan tidak teraba ini jadi masalah ya. Nah, pulsus jantung, respirasi dan sistem saraf itu menjadi bagian utama untuk emergency case. Jadi makanya ini harus diperiksa duluan ya temperatur pulsus dan respiratori ini menjadi bagian yang utama untuk bisa mengetahui prognosisnya tadi itu. Ini serius apa tidak dan seterusnya ya. Kemudian adakah abdominal distension? Jadi ini baik itu nanti Anda bisa palpasi rektal. Perhatikan rektum pada kuda itu tidak setebal pada sapi ya. Jadi hati-hati betul pada saat Anda melakukan eksplorasi rektal pada kuda ya. Nah, kalau Anda tidak hati-hati bisa sobek ya rektumnya. Jadi hati-hati. Oke, gejalanya ya khas, ya pawing, rolling, lying down, kicking, macam-macam ya. Ya sampai dia keringetan, sampai urinasi bolak-balik, apa itu ya saking nyerinya dia. Hati-hati kalau Anda menemukan kasus yang seperti itu laporannya, kemudian Anda datang, kemudian tiba-tiba dia membaik. Ya seperti tidak terjadi apa-apa, hati-hati. Kenapa? Potensinya sumber sakitnya sudah hilang. Kenapa? Pecah. Ya, jadi membesarnya lambung, membesarnya usus besar apa itu menimbulkan nyeri. Tapi begitu dia pecah, dia tidak lagi membesar, nyeri tidak ada lagi. Tapi setelah itu dia kemudian kolaps. Jadi hati-hati betul. Jadi hati-hati waspadai kalau dia tiba-tiba membaik. Justru ini lebih serius, mesti harus lebih diwaspadai. Tidak berarti kemudian dia, oh ini sudah baik, tidak sakit lagi. Tidak. Ini justru tahap awal untuk kejadian yang lebih serius lagi. Ya, perhatikan betul. Ada potensinya dia ruptur. Baik itu di lambung, baik itu di usus, baik itu di usus besar. Ya. Oke, nah bagaimana tata cara mengatasi kolik? Ya kasih pain control dulu, painkiller istilahnya atau anti inflamasi. Ya. Jadi bisa menggunakan obat-obat yang non steroid ya, seperti ini macamnya atau adrenoreseptor agonis ya seperti itu atau narkotik bahkan boleh diberikan. Ya. Kemudian berikan laksatif karena umumnya tadi terjadi distensi dan akumulasi di situ maka berikan laksatif berikan supaya dia melunak lagi kemudian mudah keluar dan tidak menyebabkan pembesaran atau distensi bagian organ tertentu baik itu usus besar, usus halus ataupun di lambung gitu ya. Kemudian ya karena dia ada gangguan tadi biasanya dia mengalami ileus atau gangguan gerak motilitas di saluran pencernaan. Maka berikan tambahan agen obatnya untuk membuat dia bisa berkontraksi. Itu mungkin neostigmin, betanekol macam-macam ya. Itu akan membantu kontraksi yang dengan itu kemudian isi dari sistem pencernaan tadi itu bisa didorong keluar ya. Dan mungkin flu terapi mungkin diperlukan. Oke, diagnosisnya bagaimana ya? Berkaitan dengan hal tadi itu ya dari kita harus tahu historinya, sejarahnya, pemeriksaan fisik dan beberapa hal yang lain termasuk mungkin radiologik ya kalau diperlukan ya. Nah, salah satu upaya untuk pemeriksaan fisik tadi itu adalah pemeriksaan eksplorasi rektal. Ya, baik itu pada kuda, pada sapi gitu ya. Dengan eksplorasi jadi artinya eksplorasi rektal itu tidak hanya untuk PKB, untuk pemeriksaan kebuntingan, tapi untuk memeriksa organ-organ dalam, sehingga kalau Anda tahu nanti pasti akan ada perubahan-perubahan bentuk ya, dan perubahan ukuran gitu biasanya dan konsistensi. Jadi 3 hal tadi yang harus Anda, lakukan, ada perubahan bentuk mungkin, perubahan konsistensi, perubahan ukuran. Mungkin makin besar, makin kecil, makin keras, mungkin begitu. Nah ini
dengan berbagai tahapan nanti Anda belajar, nanti akan bisa tahu bahwa kondisi normal di dalam rongga abdomen itu seperti apa nanti. Ini butuh jam terbang latihan ya, sehingga kita kan bisa bedakan para yang sudah terbiasa kan bisa membedakan ini adalah gangguan dengan torsio misalkan begitu, dengan intussusepsi, dengan macam-macam ya, pergeseran rumen misalkan begitu, LDE dan seterusnya nanti bisa diraba dengan palpasi rektal. Oke, jadi ini beberapa macam yang lain. Abdominocentresis akan sangat membantu, ya, mengambil sebagian cairan di rongga abdomen tadi itu, baik itu pada sapi, pada kuda terutama, ya. Ini akan sangat membantu. Caranya nanti akan bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, hasil yang Anda temukan itu akan Anda tampilan makroskopis, ya. Baik itu kuning jernih, kecoklatan campur darah, dan macam-macam tadi itu. Dan kalau Anda bisa cek lagi lebih lanjut, itu akan menemukan banyak protein mungkin, kemudian sel-sel radang di sana, ya, dan sel-sel yang lain gitu ya, jumlah dan macam selnya tadi. Nah, ini akan Anda tahu dari itu, kemudian mungkin ya ada abses abdominal, ada kolon sederhana, ada strangulasi, ada yang lain-lain nanti di situ, ya, perubahan-perubahan yang jelas pada cairan abdomen yang Anda ambil, ya, nanti ada caranya nanti ada. Kemudian yang perlu dicek lagi adalah feses, ya, pemeriksaan feses. Jadi normalnya berapa dia defekasi dalam sehari, pada kuda, pada sapi, pada babi, bentuknya normalnya seperti apa, nanti mesti tahu toh, ya. Jadi ada grade bentuknya feses itu ya. Ya, jadi yang paling encer sampai yang paling keras itu normalnya seperti apa harus tahu. Jadi ada peningkatan atau ada penurunan pun demikian sama ya. Warnanya coba diamati, mungkin ada perubahan konsistensi tadi itu lebih lembek, lebih seperti pasta atau mungkin kering, keras kering. Ya, baunya barangkali juga muncul ada perubahan begitu ya. Atau ada benda-benda lain, substansi lain di dalam feses ya, seperti mukos gitu. Ini khas, ada gelatinous like ya, seperti gel gitu. Atau ada zat-zat yang harusnya tercerna pada sapi itu sering masalah di rumen, tidak benar, kemudian tidak bisa mencerna, ya asidosis rumen, itu jagung itu masih utuh ada di feses gitu. Karena tadi itu dia pencernaannya bergantung pada mikroba, sehingga kalau tidak dicerna mikroba, ini masih utuh. Nanti akan Anda temukan di feses, ya. Kemudian mungkin ada darah di situ, ada melin dan lain-lain, mungkin akan Anda temukan di sana. Perhatikan itu. Teknik lain adalah litbang test, perhatikan, terutama pada ruminan, ya. Nah, lambung tadi itu posisinya harusnya di kanan, karena satu sebab dia bergeser ke kiri. Sementara di kiri itu ada rumen besar, ya. Nah, seperti ini, rumen atas bawah, bagian yang sakum dorsal, yang sakum ventral. Tapi ada juga abomasum di situ, sehingga pastikan kalau ada kembung di sisi kiri, itu dengan salah satunya dengan teknik litbang test, Anda bisa ambil sepertiga bagian bawah ventral tadi itu dengan spuit, diaspirasi, disedot, kemudian Anda periksa di bawah mikroskop dan dicek pH-nya. Kalau pH-nya rendah dan di situ tidak banyak mikroba, berarti itu abomasum yang bergeser ke sisi kiri, ya. Tapi kalau pH-nya cenderung netral, normal gitu, dan di situ ada banyak mikroba, kemungkinan itu adalah rumen. Jadi kembungnya karena frotipulot biasanya nanti di sana, ya. Itu harus dipastikan seperti itu nanti kalau enggak nanti ya, soalnya gejala LDE tadi itu ya hanya ketosis saja. Jadi ketosis itu banyak sebabnya, termasuk salah satunya adalah makanan tidak bisa masuk ke usus, tidak bisa diserap, ya kemudian tubuh mencari sumber energi yang lain, ya, menimbulkan ketosis. Ya kira-kira begitu. Ini adalah penyakit-penyakitnya, jadi banyak, baik di mulut umumnya karena trauma biasanya, atau beberapa gen infeksi seperti jamur fungal itu seringkali terjadi di situ. Atau bahan-bahan iritan juga mungkin sama ya. Neoplastik yang developmental defect itu biasanya jarang ya. Pada yang sering kalau kasus kita sekarang ya PMK itu mudah dilihat. Jadi kalau Anda menemukan lesi yang di mulut, pastikan yang di kaki. Kalau ada lesi di kaki berarti PMK. Ya. Kalau tidak ada hanya mulut saja, stomatitis biasa. Ya. Kalau ada lesi di pincang, pastikan di mulut dicek. Kalau di mulut juga ada lesi berarti PMK. Kalau hanya di kaki saja ya foot rot kemungkinan. Yang paling mudah begitu ya.
Jadi ini paralisis faring tadi itu. Jadi disfagia faringeal apa itu ya beberapa hal ini harus Anda curigai. Termasuk adanya sumber makanan yang dia bisa menimbulkan luka di bagian mulut dan faring ya. Penyakit-penyakit ini juga akan mengikuti lesi-lesi yang di sekitar itu ya. Jadi bagian mulut tidak murni di mulut saja, bagian dari penyakit sistemik yang lain seperti rinderpest, MCF, BPD itu. Atau yang paling banyak ya karena teknik ya, karena trauma ya. Jadi pemberian obat ya syring. Kalau orang Jawa pakai contang itu, pakai bambu yang diruncingkan itu. Jadi memberikan tambahan nutrisi itu melalui itu. Nah, itu risikonya gitu. Jadi kalau dia bergerak restrainnya tidak benar nanti dia kemudian ya trauma bagian mulutnya. Atau banyak yang lain ya di parasit-parasit yang lain pun bisa menimbulkan luka di bagian dalam mulut. Nah, ini gejala-gejala klinisnya mudah diketahui, Anda bisa buka mulutnya, kemudian ada lesi-lesi di sana akan mudah diketahui ya. Kemudian perhatikan pada sapi. Nah, di luar negeri mungkin saja di Indonesia terjadi, tapi umumnya di luar negeri. Itu limbah pertanian itu diberikan begitu saja, tidak dicop, tidak dipotong-potong kecil-kecil. Sehingga pada sapi itu kalau makan tidak langsung dikunyah. Jadi dia kunyah sebentar membentuk bolus telan. Ya. Nah, termasuk kentang misalkan masih utuh pun ya ditelan. Nah ini jadi masalah. Karena di bagian esofagus, di bagian toraks itu ada arcus aorta namanya, lengkungan aorta. Yang esofagus itu dilewati lengkungan aorta tadi. Sehingga kalau ada benda yang solid seperti ini, dia tidak bisa melewati lengkungan aorta, sehingga tertahan di situ. Ya obstruksi, namanya choke. Nah akan jadi masalah kenapa pada sapi? Karena esofagus itu juga bagian dari saluran untuk membuang gas, sehingga dia pasti akan kembung seperti ini. Nah, ini sehingga tapi mudah untuk bisa mengetahui itu, coba Anda masukkan stomach tube ke saluran ke mulut sampai ke esofagus. Kalau setelah beberapa bagian masuk ke dalam esofagus, tidak bisa masuk lagi berarti buntu di situ mentok. Ya karena ada benda asing yang berhenti di sana. Ya kemudian diambil dengan modifikasi stomach tube tadi itu benda yang menyebabkan buntu bisa diambil. Ini sering terjadi ya. Di luar negeri di sini mungkin beberapa juga terjadi begitu dengan model yang lain. Ya. Nah, diagnosa ya seringkali kalau luka di bagian mulut ini tidak terlalu mudah gitu ya. Karena seringkali itu bagian dari penyakit yang lain seperti MCF, BPD dan lain-lain tadi itu ya. Oke, kemudian terapinya ya dilihat kalau ada luka ya diobati dan bagian dari penyakit yang lain pun yang penyakit lain diobati. Jadi kalau persisten ya sulit. Perhatikan pada kuda itu ada guttural pouch, ada kantong tekak di bagian dorsal itu. Sehingga kalau dia radang abses di situ atau impaction itu akan bengkak. Bagian pangkal leher itu akan kelihatan bengkak, bahkan ruptur pecah di situ absesnya ya. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah, kalau ini jarang sekali terjadi salivary gland disease, tapi mungkin saja terjadi ya. Jadi yang disebut sebagai sialanodentitis ya. Jadi terjadi gangguan atau keradangan di bagian kelenjar ludah ya salivary. Ya. Penyebabnya bisa macam-macam nanti. Ya, shallow cell atau shallow dentitis ya. Jadi Anda boleh pada ruminan itu Anda boleh melakukan aspirasi pada kelenjar ludah yang bengkak. Tapi tidak boleh pada anjing kucing atau karnivora. Kenapa? Karena karnivora kelenjar ludahnya tidak hanya mengeluarkan amilase, tapi juga mengeluarkan protease. Yang karena itu protease masuk ke saluran bekasnya tusukan jarum tadi itu yang kemudian merusak jaringan di sekitarnya. Itu tidak demikian pada sapi. Sapi hanya kelenjar salivanya hanya mengeluarkan amilase saja. Jadi boleh needle aspiration di saliva dari kelenjar sapi. Oke, ini jarang sekali ya sialoadenitis tadi itu bisa terjadi ya radang. Ya termasuk actinobacillosis atau actinomycosis. Ya, actinobacillus itu ada di jaringan lunak gitu ya. Kalau actinomycosis itu terjadi di tulang. Sehingga tulangnya nanti bentuknya bisa molet-molet gak karu-karuan bentuknya. Tapi kalau ini terjadi di lidah, di jaringan lunak ya. Sebetulnya mudah nanti. Jadi kalau lidahnya lidah papan istilahnya kalau
kaku sekali tidak bisa digerakkan, itu curigai kuat ini masalahnya actinobacillosis. Nah, terapinya mudah. Nah, bisa cek ke biopsi ya atau kultur ke bagian mikrobiologi nanti kemudian Anda bisa pastikan apakah betul dia kena fungal. Kalau iya pakai sodium iodida ya. Nanti dalam waktu cepat dia akan segera pulih lagi. Nah, ini yang lain-lain. Jadi Bluetong, kemudian ORF, ya, stomatitis dan yang lain, food mode disease apa itu. Sudah saya ingatkan ya. Termasuk ini guttural pouch tadi ya. Oke, jadi mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan beberapa hal materi di diagnostic approach untuk penyakit sistem pencernaan pada hewan besar. Jadi coba dipelajari, video recordnya sudah ada di sana. Nanti minggu depan sudah tidak lagi dengan saya, tapi dengan Dokter Intan kalau nggak salah nanti tentang penyakit yang di rumen dan di usus ya, dan seterusnya nanti Prof. Wiwi hanya bisa memberikan topik ke respirasi, sisanya nanti akan diajar oleh kawan-kawan yang ada di Wikia. Oke, barangkali ada yang ditanyakan? Nah, kalau ada, silakan dipelajari lebih lanjut bahan yang ada di Hepat e-Learning. Saya masih belum update, nanti siang mungkin update untuk jadwal dan jadwal praktikum nanti ya. Praktikum nanti dengan saya jam berapa? Jam 1, Dokter. Jam 1, oke. Jam 1 kita akan ketemu. Kalau enggak ada ininya, saya pakai link yang saya buatkan di e-Learning nanti sana. Saya masih berikan pengantar untuk bisa praktikum minggu depan dengan di kandang ya, dengan sapi gitu. Praktikumnya dengan sapi masih minggu depan. Yang ini pengantar untuk Anda bisa praktikum dengan baik nanti dengan sapi. Pembimbingnya ada di kawan-kawan yang di Wikia. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dipelajari lebih lanjut. Bukunya juga dibaca, ada di sana penjelasan detailnya ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.